hasil yang udah pada puasa 10 Muharram. Kenapa Ustazah kita puasa 10 Muharram? Ini buat niat tekad tahun depan. Kalau sehat panjang umur, niatnya dari sekarang. Ya Bu, niatnya orang mukmin itu sudah dicatat satu kebaikan. Sampai lagi kalau tahun depan 1449 Hijriah, sehat panjang umur, kita niat untuk puasa. Ya Bu, 10 Muharram itu saatnya seorang hamba totalitas di saat mentok hidupnya. Ya Bu, seperti Nabi Musa alaihissalam dikejar sama pasukan Fir'aun. Bu, bayangan kita, akal pikiran kita tidak ada yang selamat. Tapi begitu tawakalnya total kepada Allah, Allah menyelamatkan. Amin ya Rabbal. Nabi Ibrahim alaihissalam terbakar oleh api. Udah gak mungkin bisa didinginin. Kalau kita ada kayu bakar, matiinnya disiram pakai air. Tapi tetap pasti ada yang terbakar. Tapi bagaimana tawakalnya, totalitasnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Allah berkata dalam Al-Quran, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Tuh kalau ada orang, Ustazah saya udah ngamalin nih, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim 4444 kali. Jangan coba-coba tangannya dibakar di kompor gas, hangus ya, karena belum makomnya. Karena totalitasnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu di atas jiwa dan raganya. Kalau kita juga sekarang banyak juga orang yang mentok dalam hidupnya. Ya saya kemarin sebelum santri libur ceritanya mau ngirangin santri. Jalan-jalanlah kita ke Curug Nangka di Bogor. Ya pakai 3 mobil, 1 mobil bak pasir. Ya anak-anak santri itu yang laki kan senang karena mobil bis nggak bisa masuk, perapatan juga nggak bisa masuk, paling bisa masuk mobil yang kecil itu, elok ya atau angkot. Singkat cerita rapi acara muhadharah akbar karena mau liburan. Udah girang hati saya ngelihat perjuangan santri-santri, udah mulai ada peningkatan ya yang 3 tahun, yang 6 tahun sampai ada santri saya berkata, cerita sama temennya, saya kayaknya mau selamanya di Baitul Izzah Amanah. Kayaknya dia ingin mengabdikan dirinya. Ngelihat bagaimana perjuangan kita di tengah hutan, ngelewatin pohon karet. Ya itu dulu tempat itu gak ada orang yang mau santai-santai di situ. Pokoknya kalau udah menjelang maghrib, anak kecil udah gak boleh ke sana. Kalau kita dulu ditemenin kantong wewe, ya begitu perjuangan kita dilandasi. Ada orang alim sekitar situ berkata bahwa di sana nanti akan bersinar cahaya. Saya mulai kekeh, mulai berjuang dari 120 meter perjuangan kita, naik lagi 1.500, naik lagi sampai sekarang totalnya sudah 17.000 meter, 1 hektar 700 meter. Ini berkat perjuangan kita semuanya. Akhirnya singkat cerita karena hari Ahadnya saya nggak ngajar, saya bilang sama Bibi, sekarang aja yuk jalan-jalannya. Kan kalau pesantren santri jalan-jalan kalau nggak ada bosnya kurang seru. Ya kalau ada Umi kayaknya semangat, kurang tahu tinggal beli doang, kurang gula tinggal beli doang. Ya berangkatlah kita ke Curug. Sampai di Curug sambil nunggu kunci villa, ya santri saya ngomong begini,
Mek, tadi di Curug aku lihat orang pakai baju hitam pada berbaris mau kemana ya? Mulai takutlah saya Bu, ya Bu, karena Curug itu kan memang tempat pemandian yang umum Bu. Masuk kita ke villa Bu, dan villanya murah, 2 juta 10 kamar. Buat santri saya cukup ya Bu, 60 plus guru cukup 10 kamar. Tidurlah mereka, subuh mereka sholat berjamaah. Terus saya habis sholat subuh Bu, pengen ngeliat santri mau masak apa nih sarapan, karena tukang masak villanya belum datang. Kaki saya Bu kejeblos got. Kericikan air cucian piring kan sejengkal Bu. Kaki saya masuk Bu, sama sendal saya ketekuk. Jadi urat kaki saya ini melengsong. Dan tulangnya ini keperot got Bu. Nangislah saya, dan kosong-kosong Bu, karena belum makan, bangun tidur ya Bu. Sempat beberapa menit, kemudian kita panggil pertolongan pertama. Itu tukang urut di sono ngomongnya begini, dia nggak tahu kalau yang jatuh ustazah ya Bu. Dia pegang kaki saya, dia ngomong begini, yang ada di sini saya bukan musir ya, pindah dulu. Kan saya tambah takut. Jadi kepercayaan mereka itu akhirnya saya nafikan. Dan bismillah, yang penting urat saya dibenerin. Alhamdulillah. Tapi tetap jalan di batu-batu itu kecelak gitu Bu, kayak ontel, kayak tulang. Tapi kalau di ubin datar ini gak apa-apa Bu. Hampir seminggu Bu. Putus asa ada, tapi begitu kita berkata, untung saya yang jatuh, bukan santri saya. Coba kalau santri, mana mau liburan, dan saya pasti berhubungan dengan keluarga mereka. Ya Bu, ya harus di ronsen, ya harus kalau patah tulang ya harus diurut. Itu aja bagi saya masih alhamdulillah. Walaupun sehari 2 hari saya berbaring tidak bisa nampak Bu. Tuh mau wudhu aja harus ngos-ngosan, karena kaki ini lempengan mata kaki korengnya. Jadi bergerak sakit kan harusnya nggak kena air Bu. Sementara kita punya keyakinan Bu, saat kita mentok Bu, kita udah bilang sama Habib, udahlah Bang Menang berhenti dulu, aku kan nggak ngajar. Kalau ngajar kan dapat seperak 2 perak 100-200 Bu, kumpulin bisa gaji tukang. Iya Bu, Allah Maha Kuasa. Benar kata Allah, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah pasti bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi pikiran kita udah mentok Bu. Begitu kita berkata, alhamdulillah baru saya yang kena, bukan santri. Setiap ngajar Bu, biasanya ngajar itu kalau model kayak begini mintain amal dapat 300, 250 Bu. Itu kita rapiin. Setiap saya ngajar itu ada jamaah nih, titip buat pesantren 5 juta, titip buat pesantren 2 juta, titip buat pesantren 1 juta. Jadi dalam seminggu nggak ngajar, duit tinggal 1K di rekening, tinggal 1K, tinggal 1 juta ya Bu. Begitu kagak ngajar 2 hari, transferan masuk Bu hampir di 20K. Saya bilang berangkat nih, bangun lagi kita tuh, sampai kayak begitu. Jadi tanggal 10 Muharram itu para nabi dan para rasul juga mentok dalam kehidupannya, tetapi tawakalnya luar biasa. Kalau kita kan sampai nangis. Nabi Ayub alaihissalam, ini sejarah perlu dilurusin. Kalau dulu kita di sekolah suka dengar berita begini, Nabi Ayub itu saking sabarnya, itu korengan kalau ada belatunya jatuh dipungut lagi. Bu, itu cerita Israiliyat. Para nabi dan para rasul sakitnya itu tidak menurunkan harkat martabat kenabian. Coba kalau bayangan kita, berarti Nabi Ayub bau dong ya, jijik dong kita ya. Bu, di luar demikian. Sama ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Amma yatasa'alun, abasa wa tawalla. Nabi berbuka masam dan berpaling.
ini perlu di dalam memahami tafsiran Al-Quran ini harus ada dalam diri kita. Nabi itu ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi itu manusia yang paling bagus bentuk tubuhnya dan akhlaknya. Jadi jangan ngebayangin kalau Nabi datang Umi Maktum, laki yang buta, sedangkan Nabi lagi bicara berdakwah dengan pejabat teras atas, para kafir Quraisy yang kaya raya. Nabi lagi berdakwah. Ini kalau melihat cerita kayak begini, Bu, ternyata dakwah kita itu harus maksimal. Ya, sama orang susah kita dakwah, sama orang kaya kita dakwah, sama orang pelit kita dakwah. Jadi jangan berhenti. Kayak Nina punya majelis, jangan takut, jalan terus. Ya, Bu. Ada di satu majelis, Bu, itu warga sekitarnya didukung oleh Pak RT. Karena orang yang punya majelis ilmu sesungguhnya sedang menyelamatkan tempat tinggal mereka dari kepunahan. Jadi sekarang kita Indonesia, Bu, MUI sudah akan mengusulkan ke DPR RI, Bu, untuk orang-orang yang kehidupannya tidak sesuai aturan, lesbi, homo, ya, Bu, itu akan dipidanakan. Tetapi 37 ormas menolaknya. Ya, Bu. Jadi rawan di negeri kita sekarang, Bu. Kemarin ada di medsos itu anak SMP laki pakai bulu mata. Kan ngeledekin. Ya, Bu. Udah jor-joran mereka. Kemarin di Kerawang itu ditangkap, Bu. Pesta laki sama laki ciuman. Ya, Bu, pelukan sambil tuh sampai MUI doain, Bu. MUI kita lagi berjuang. Kalau kampung itu sudah terkena kemaksiatan, kita orang-orang soleh juga kena ketika Allah menurunkan azabnya. Makanya perlunya ada majelis ilmu itu. Ada berapa orang yang hadir pada hari ini, Bu, baca Yasin, berdoa, bakti sama orang tua, doain semua orang. Ini adalah dalam rangka penjagaan kampung kita daripada kebinasaan. Jadi saya mau cerita, ada anak saya nanti kapan-kapan saya ada waktu di Cianjur itu daerah Palelongan, Bu. Ada anak muda baru lulus pesantren, Bu, dikasih wakaf masjid yang tadinya gereja, dan saya mengasih dukungan. Tahun kemarin Maulid saya undang, saya sewain bis biar mereka punya kekuatan. Ya, Bu, singkat cerita, itu kalau dari masuk gang sampai itu pesantren, Bu, gereja banyak. Dan orang-orang banyak yang murtad. Saya bilang sama anak muda itu, Umi bantu kamu jualan gas sama air isi ulang. Dan kemarin, Bu, udah hampir 8 tahun saya baru nengokin, Bu. Kata dia begini, Umi, sekarang kita sudah punya gudang tabung gas LPG, Bu. Saya tuh mintain amal kepada ustazah di DKI. Dulu harganya masih 125 satu tabung. Saya beliin 100 tabung mereka. Ya, Bu. Dan itu menjadi amal jariah sampai sekarang. Kalau dia WA ke saya, Me, alhamdulillah yang murtad masuk Islam. Terus kata saya, kirimin nomor rekening, beliin mukena, saya kasih mukena yang bagus. Sampai dukungan kita kepada anak-anak muda yang ingin menyelamatkan kampung kita, justru ini kayak kita ngaji kayak begini. Boleh kan, Bu, kita memberikan infak kita. Saya, guru-guru kita sekarang udah pada kurang sehat, Bu. Ustazah Umi Suryani Qadir, ya, Bu, sudah nggak bangun. Ya, Bu, kemarin lagi saya ngajar di Cipulir. Kata saya, Abang Habib udah nggak ngajar, udah nggak bisa ustazah, suaranya udah nggak keluar. Ya, Bu, bagaimana mirisnya kehidupan mereka yang tadinya masih muda mati-matian bela umat, sekarang umatnya rada-rada kurang peduli. Ya, Bu, kata saya, kalau saya jadi orang laki, saya akan berkata kepada majelis-majelis yang pernah beliau ngajar, titipin amplop, taruh duit 5.000 kayak 10.000 kayak, biar guru-guru kita itu mendapat dukungan dari kita. Makanya dalam hadis qudsi, Bu, kenapa ketika aku sakit, kata Allah, engkau tidak nengokin aku? Terus sahabat bertanya, bagaimana Tuhan kita sakit?
Bukan begitu maksudnya. Ketika ada saudara-saudara kita sakit, orang alim sakit, maka kita nengokin. Dan dia walaupun sakit masih ada satu doa yang kalau dia berdoa mustajabah. Jadi lingkungan kita sekarang perlu mendapat dukungan yang baik. Apalagi kalau anak muda punya pengajian, ya Bob, anak-anak itu didekatkan dengan Quran, mereka baca Fatihah, mereka bisa berdoa, ya Bob, mereka bisa sholat. Seharusnya kita, Bob, yang harus mendukung mereka. Dan sekarang itu pesantren di Cianjur, Palelongan, Bob, itu udah besar. Dan saya juga, kita yang pernah terlibat, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kita hidup di sini jangan statis, jangan diam, jangan tidak bergerak. Bergerak sekuat kemampuan kita. Gak apa-apa kak, kakak aja yang ngajar. Nanti aku mintain sama tante, sama ponakan, sama saudara-saudara sampai yang udah kerja. Jadi di saat kita mentok dan kita yakin yang kita lakukan adalah perbuatan baik, innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kenapa tidak berbuat baik di usia kita yang lanjut usia? Ya Bob, minimal kita berdoa, minimal kita ngasih dukungan. Jadi kalau ada majelis ilmu, Bob, ini warga didukung sama RT. Sampai kemarin saya ada yang takziah, Bob. Ibu-ibu itu bukan siapa-siapa, ibu-ibu biasa. Begitu saya datang, Bob, ustaz-ustaz pada tahlilin. Banyak orang yang hadir. Di situ kita akan berkata, Bob, apa yang kita tanam itu akan kita petik. Ternyata ada celengan di depan, di atas pintu rumahnya. Setiap warga punya celengan. Setiap Jumat anak muda ngambilin celengannya, disetor, dihitung, dilaporin. Bob, kata saya, RT yang begitu kalau belum mati jangan dikuburin. Ya Bob. Jadi saya berharap ibu hari ini tetap semangat bahwa niat kita itu untuk melakukan kebaikan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Yang berbuat baik bukan kita doang. Banyak orang yang berbuat baik, harus saling dukung-mendukung. Sama innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kamu sabar, kamu nerima diuji, Allah akan kasih jalan keluar. Coba bayangin, ponakan yang selama hidup kita tidak pernah memberikan dukungan kepada kita. Begitu kita sakit, dia datang. Katanya udah lama Cing, kurang sehat. Dia kasih duit 500.000. Coba 500.000. Kalau kita ngumpulin, itu bisa 3 hari. Tapi saat itu, innallaha ma'as sabirin. Jadi orang yang sabar itu banyak, Bob. Jadi bukan kita doang yang kena musibah, bukan kita doang yang hidupnya sempit. Makanya di majelis ilmu ini mudah-mudahan ilmu itu bisa menjadi cahaya buat kita terus berjalan, terus bergerak. Jangan makan tidur, ngaji, keluar rumah. Kalau udah gak bisa ke Tanah Abang ya ke pengajian. Kalau udah gak bisa nabung duit ya nabung sholawat. Bo, kalau orang-orang setiap Jumat baca sholawat bisa 1.000, kita orang yang gak punya kerjaan, Bo, yang tinggal rebahan makan, tabung salawatnya sampai 10.000. Di saat kita semakin banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, rezeki Allah akan jamin, kesusahan Allah akan jauhi. Ya Bu, jadi orang yang merasa sempit, yang merasa hidupnya gak bisa bergerak, banyakin baca salawat. Kalau 3 mah orang biasa, Bu. Kalau 10 biasa, 100 biasa. Cari yang luar biasa. Bisa gak seminggu baca sampai 10.000 kali sholawat? Insya sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi, sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. Kemarin kita bisa, ya Bu, 10 hari baca qul huwallahu ahad sampai 1.000 kali. Bisa kita nyantumin karena kita punya dukungan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Enaknya kalau ngajar itu pakai mobil, Bu, karena kakinya lagi sakit, jadi motor terus sampai depan musola. Ini nanti saya ke daerah Rawablong, enaknya juga pakai mobil, tapi turun mobil masuk gang. Ya Bu, kata saya, Bi, naik motor aja biar kita pulihkan kembali. Amin ya rabbal. Sambil saya baca Fatihah, saya tetap minta amal 1 putaran buat pesantren ya Bu.
saya mau maulid di sini. Saya kasih apa mulai belum ya? Bu, saya mau maulid Agustus, Bu. Ini mau dihatamin Quran. Tulis nama-nama almarhumnya. Bulan depan pulangin ya. Ya, Bu, bulan Juli. Nah, 18 Juli santri saya masuk, Bu. Udah mulai baca hatam Quran. Tahun kemarin 35 kali hatam. Isinya 100. Ya, separuh boleh. Ya, Bu, ya takut kelebihan ya. Kasih tahu saudara-saudara yang belum pernah dihatamin Quran, ya Bu, tetangga, kiris namanya nanti dihatamin Quran. Bulan depan, ulangin amplopnya ya. Doain saya. Hah? Yang mudah-mudahan ya Bu, doain saya lagi hubungi Habib Rizik Syihab dengan Habib Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan pas waktunya. Kemarin udah dapat jadwal tanggal 16 Agustus, Bu. Kata saya sama Habib, Beb, 16 Agustus orangnya pada lomba, jalanan ditutupin. Ntar jamaah saya kagak bisa masuk angkot ke pesantren ya, Bu. Karena di Rupi juga lomba panjat pinang, lomba macam-macam, Bu. Jadi lagi masih nunggu waktu, mudah-mudahan dana terkumpul, tinggal siap berangkat kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Ya, doain ya. Ini udah kering sih.